bertemu. Kediaman keluarga Su dipenuhi dengan aura ketegangan. Di halaman, cahaya perak melintas, bukan kilat, tetapi cahaya yang memancar dari tombak. Bayangan indah bergerak lincah, tombaknya meluncur seperti naga. Su Fengling, cucu Jenderal Su, mengenakan baju besi bersisik dengan jubah merah cerah yang melayang di belakangnya. Tanpa helm, rambutnya yang panjang diikat menjadi ekor kuda, terbang ke atas dan ke bawah. Dia tampak heroik dan pemberani, tak kalah dengan pria manapun. Brak! Su Fengling menusukkan tombaknya dengan keras, menghancurkan manusia kayu yang menjadi sasaran. Di kepala patung kayu itu, terdapat catatan dengan 3 karakter besar tertulis, Li Longlin. Kerabat perempuan di sampingnya bertepuk tangan. Nona, keahlian menembak Anda telah meningkat lagi, ucap mereka dengan antusias. Namun, Su Fengling tidak merasa senang. Dengan air mata berlinang, dia mengumpat dengan marah, keahlianku sangat bagus, apa gunanya? Aku hanya berharap bisa membunuh pengkhianat Li Longlin dengan tanganku sendiri dan membalas dendam keluarga Su yang setia. Semua kerabat menundukkan kepala, marah mendengar nama Li Longlin. Keluarga Su telah setia kepada Daxia selama beberapa generasi. Hanya karena pengkhianat Li Longlin, semua pria di keluarga Su meninggal tragis, menyisakan satu anak yatim piatu. Li Longlin, meski dianggap tidak berguna, tetaplah pangeran ke-9, kerabat kaisar. Kaisar Wu lebih memilih mengeksekusi putranya daripada membiarkannya mati di tangan orang lain. Tiba-tiba, seorang pelayan berlari dan berteriak, "Nona, Nona!" Seseorang datang dari istana. Itu adalah kepala pelayan Wei Sun, dan pangeran ke-9. Su Fengling terkejut, pangeran ke-9? Yang mana pangeran ke-9? Pelayan itu menjawab, itu Li Longlin. Su Fengling tertawa marah, "Oke. Bagus. Kamu berani masuk ke pintu keluarga Su." Kerabat lainnya mengikuti dan segera sampai di aula depan. Di sana, mereka melihat seorang kasim berjubah ular piton, duduk sambil minum teh dengan tenang. Dia adalah Wei Sun, kepala pelayan terkenal di hadapan Kaisar Wu, dengan kekuasaan luar biasa. Dan di sebelahnya, seorang pemuda berseragam penjara, tidak lain adalah pangeran ke-9 Li Longlin. Musuh sangat iri saat bertemu. Mata Su Fengling memerah, dan dia berteriak dengan marah, "Li Longlin! Mati!" Dia meluncur seperti burung phoenix, amarahnya berubah menjadi bayangan tombak yang menutupi Li Longlin. Li Longlin, yang terkenal sebagai pemboros, tidak pandai menulis atau seni bela diri, kini tampak ketakutan. Saat tombak Su Fengling meluncur, dia bersembunyi di balik Wei Sun. "Kasim Wei, selamatkan aku," teriaknya ketakutan. Su Fengling, marah, tidak menghiraukan, dan dengan cepat menikam ke arah mereka. Li Longlin berlari ke kiri dan ke kanan, menggunakan Wei Sun sebagai tameng. Jubah ular piton Wei Sun hampir robek, dan dia hampir roboh karena ketakutan. Berhenti, suara seorang wanita tua yang agung tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita tua, memegang tongkat berkepala naga, berjalan dengan gemetar didukung beberapa pelayan. "Nyonya," seru semua orang di keluarga Su, memberi hormat. Su Fengling menghentikan serangannya, tetapi tidak mau melakukannya. "Nenek, dengan tembakan berikutnya, saya akan membunuh pengkhianat Li Longlin." Nyonya Su mendengus dingin, "Untungnya, aku datang tepat waktu. Jika kamu menyakiti Kasim Wei, kamu akan menyebabkan bencana besar. Jangan mundur." Su Fengling, meski tidak takut, merasa tertekan oleh amarah Nyonya Su. Dia terpaksa menyingkir, tetapi dengan mata merahnya, dia tetap menatap Li Longlin, penuh dendam. Wei Sun, kembali sadar, melangkah maju untuk memberi hormat. "Hamba telah bertemu Nyonya Su di keluarga hamba. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar wanita tua itu?" Nyonya Su melirik Li Longlin dengan jijik dan menoleh ke Wei Sun. "Kasim Wei, aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan lagi. Anda membawa pengkhianat ini ke keluarga Su untuk dengan sengaja memprovokasi masalah dan menggertaku seorang yatim piatu di keluarga Su?" Wei Sun berusaha menjelaskan, "Nyonya, Anda serius? Kami membawa pangeran ke-9 ke keluarga Su untuk meminta maaf." Nyonya Su tiba-tiba marah, "Minta maaf? Pengkhianat ini harus dibunuh." Apakah Kaisar berpikir bahwa permintaan maaf saja dapat menenangkan kemarahan keluarga Su dan semua orang di dunia? Wei Sun berkata dengan tergesa-gesa, "Pangeran ke-9 lah yang meminta permintaan maaf, dan Kaisar berkata dia ingin membunuhnya. Jika kamu ingin memotongnya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau." Mata Nyonya Su menyipit menatap Li Longlin. "Kamu meminta maaf? Dalam hal ini, kamu harus berlutut dan bersujud 10.000 kali." Li Longlin tersenyum tipis, "Itu hanya bersujud, ini masalah sepele. Namun, saya ingin mempersembahkan sebatang dupa kepada Jenderal Su dulu." Su Fengling marah, "Jangan coba-coba menjadi nakal.
Nyonya Su menghentikannya. Su Fengling mencibir, merupakan suatu kehormatan untuk mempersembahkan dupa. Jangan khawatir, Nek. Saya pasti akan membuat pengkhianat ini tidak dapat hidup atau mati. Ia meletakkan sebatang dupa di atas tugu peringatan Jenderal Tua Su, matanya tertuju pada Nyonya Su. Di ruang duka, hanya ada dua orang, Li Longlin dan Nyonya Su, sementara yang lain menunggu di luar. Nyonya Su bersandar pada tongkat berkepala naga, berkata dengan dingin, Li Longlin, bukankah berbahaya bagiku jika kamu tidak bisa berpikir terlalu keras? Sejujurnya, meskipun aku seorang pelacur dan tua dan lemah, 10 dari kalian tidak berharga, dan dia bukan tandinganku. Tiba-tiba, tongkat berkepala naga di tangannya jatuh, dan batu biru itu hancur berkeping-keping. Li Longlin terkejut, menyadari bahwa keluarga Su adalah monster. Nyonya, tahukah Anda? Keluarga Su Anda berada dalam bencana. Wajah Nyonya Su menjadi gelap, Anda tidak perlu membuat pernyataan yang mengkhawatirkan dan membingungkan publik. Selama saya di sini, keluarga Su tidak akan jatuh. Bencana akan segera terjadi. Kamulah yang membawa keluarga Su ke dalam kerugian. Aku pasti akan membunuhmu. Li Longlin merentangkan tangannya, saya akui bahwa saya sia-sia. Bisakah seluruh keluarga Su dimusnahkan? Dia melanjutkan, oke. Ada desas-desus di luar bahwa saya menipu orang lain, berkolusi dengan orang barbar, membocorkan intelijen militer, dan merupakan pengkhianat dan mata-mata. Apakah saya masih dapat menyembunyikannya dari Jenderal Su? Nyonya Su tercengang, ini. Kata-kata Li Longlin tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Sementara itu, Jenderal Su telah lama merasakan kejanggalan. Hanya sepotong sampah seperti Li Longlin, bisakah seluruh keluarga Su dimusnahkan dan wilayah utara jatuh? Jenderal Su yang cerdik tidak mungkin ditipu oleh pecundang seperti Li Longlin. Melihat Nyonya Su bimbang, Li Longlin segera menyerang. Ini adalah konspirasi. Konspirasi melawan keluarga Su. Bahkan seluruh Xia Agung. Dan saya hanyalah korban tak bersalah yang terlibat. Jika kamu membunuhku, tidak hanya tidak akan membantu, tetapi kamu juga akan membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah kematianku, keluarga Su akan mati dalam waktu 1 bulan. Nyonya Su menggelengkan kepalanya, Li Longlin, jangan harus main-main dan bertarung sampai mati. Tidak ada dasar untuk apa yang Anda katakan. Saya tidak percaya setiap kata yang Anda ucapkan. Li Longlin, tak mau bertele-tele, mengeluarkan surat darah dan menyerahkannya kepada Nyonya Su. Inilah yang dikatakan Jenderal Su sebelum dia meninggal. Surat darah yang ditulis tangan membuktikan saya tidak bersalah. Anda harus tahu tulisan tangannya. Ketika Nyonya Su mengambil surat darah itu, dia terkejut. Ini, kata ini. Saya tidak akan pernah mengakuinya. Benarkah konspirasi yang mengejutkan terhadap keluarga Su? Waktu yang terbatas membuat isi surat itu tidak banyak, hanya spekulasi Jenderal Su. Penghancuran pasukan keluarga Su tidak ada hubungannya dengan Li Longlin. Pasti ada pengkhianat di antara para petinggi di istana yang mengkhianati keluarga Su. Siapa pengkhianat ini? Jenderal Su juga tidak tahu. Dia hanya berharap Li Longlin akan menyerahkan surat darah ini kepada Kaisar Wu, sehingga Kaisar Wu dapat menyelidiki semuanya, menemukan pengkhianat, dan membalaskan dendam keluarga Su.